rangkaian dari persiapan untuk melaksanakan PSC 119, di mana PSC 119 ini nanti akan memadukan seluruh kegiatan penanganan gawat darurat di Kabupaten Kebumen. Yang kemarin semua sudah berproses masing-masing dengan puskesmas sudah, rumah sakit sudah, kemudian ada Sibulan juga sudah berkontribusi, kemudian lantas juga sudah, distrik sudah, Sarulawet sudah, tapi itu belum terpadu. Nah, harapan kita nanti dengan SK Bupati kita akan memadukan seluruh institusi yang terkait dengan kegiatan penyelamatan kegawat darurat ini dalam satu wadah yang namanya PSC 119, di mana nanti terdiri dari Lantas, Dishub, kemudian Damkar, kemudian dari BPBD, dan kemudian Dinas Kominfo dan lain-lain. Semua yang terkait akan kita gabung dalam PSC 119. Nah, peran apa yang bisa diberikan oleh para driver? Antara lain tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Eva. Kemudian apa rambu-rambu atau etika apa yang harus ditaati oleh driver, disampaikan oleh para dingin. Tadi meskipun kita semua berpacu dengan waktu karena prinsipnya adalah life saving, artinya cepat, penanganan cepat, tapi tetap harus mengikuti aturan keselamatan jalan raya. Itu yang memahami dari kepolisian. Sehingga hari ini terima kasih dari tim Lantas Polres, juga Bu Eva dengan tim sudah memberikan banyak sekali materi. Dan saya lihat peserta nggak ada yang ngantuk, Bu. Dari awal pagi sampai siang ini kayaknya masih segar semua. Ya, artinya ini tanda-tanda ahli surga. Amin. Katanya orang yang matanya bersinar, wajahnya cerah, nggak ngantuk aja, Bu ya. Amin. Semoga kita semua tergolong dalam yang tadi itu ya, ahli surga. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa penanganan korban harus tepat. Tadi sudah disampaikan, harus cepat dan harus tepat. Ini adalah hal-hal yang penting yang harus kita taati. Karena apa gunanya kita menolong cepat tapi tidak tepat? Itu mungkin cepat masuk ke dalam alam akhirat ya. Jadi Ibu semuanya terima kasih. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita untuk terwujudnya segera PSC 119 dapat segera terwujud, dan Bapak Ibu kita tunggu peran aktifnya dalam keberhasilan program tersebut. Dan insya Allah tadi saya sudah disuruh dalam para tim mungkin perlu juga perlu juga kita akan memberi bekal kepada para supir angkot nih, karena mereka itu juga pelaku jalan raya yang mungkin juga akan menemui kasus kecelakaan di jalan. Sehingga selain driver ambulan, baik yang di rumah sakit multi talent dan Sibulan yang harus pinter, tapi juga supir-supir yang lainnya juga harus pinter juga. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada narasumber, kepada Pak Sudiana dan tim atas kerjasamanya, juga para driver semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing dan melindungi kita. Amin. Terima kasih demikian yang dapat kami sampaikan. Ini materi sampai sore ya Pak? Masih ada lagi sampai sore? Oh, masih simulasi lagi. Jadi saya mohon nanti peserta tetap sampai selesai ya. Jangan mundur dulu Pak. Mungkin hari ini kan sudah dapat dispensasi ya dari rumah sakit puskesmas ya. Jadi nggak terburu-buru mau apa nih narik antar pasien Bu, antar pasien. Ya, ada pasien ya Pak. Ya semoga nanti sampai selesai semuanya. Pasiennya di sana ada yang menangani, ya di sini juga pinter ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya, sambutan dari Kepala Dinas Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kita ikuti acara berikutnya yaitu Isoma pada Bapak Ibu. Nanti masuk kembali jam berapa Bapak Ibu kira-kira? Jam 1? Di sebelah sini, harapannya ada sejajar yang depan sebagai komando tidurnya. Nah, nanti kita akan lihat caranya, kita turun dulu.
maka pastikan kuda-kudanya itu semuanya harus Dan secara bersamaan, ingat. ya. Dengan posisi seperti ini semuanya harus dalam satu komando bersamaan. Konsep yang tadi horizontal, bahkan mungkin akan sedikit head up yang di kepala ini sedikit aja. Dan yang kedua, pastikan kita turun dulu. Seluruh tangan kita masuk ke Badan. Jadi kita masukkan iringan dulu. Ya, yang paling utama depan terus harus mempertahankan tadi. Ya. Setelah itu kita tarik ke otot flexor. Otot itu ke badan. Ya. Naikkan dulu. Ya. Sebelum posisi itu menjadi naik dulu. 1, 2, 3. Ke badan dulu. Terus sudah ya. Ya, dari kakinya ditaruh dulu. Sebelum jenengan ngangkat, pastikan ini sebagai tumpuan badan. Nah, setelah tumpuan badan, kemudian ditarik ke badan. Sini, agak sedikit lagi. Nah, setelah itu maka apa? 1, 2, 3. Berdiri. Berdiri berjalan. Begitu juga pada saat menurunkan. 1, 2, 3. Taruh dulu di kaki. Di kaki kemudian 1, 2, 3 turunkan. 1, 2, 3 baru. Ya. Jadi karena untuk angkat sekaligus itu kan tidak kuat, apalagi dengan bodi tertentu. Ini manikin mungkin 70 kilo. Kalau yang itu berat badannya itu. Ini langsung ya. Minimal sebetulnya idealnya 4 orang. Ya, 4 orang, tapi ya bisa juga ya. Ya masalah, yang penting ya asal bisa mau 3 orang mau 4 orang, yang penting ya tadi. Tapi caranya trik tips and triknya bisa seperti itu, mesti berbarengan. Kakinya dulu benar-benar berbarengan. Harus satu komando, jangan yang bawahnya udah baru turun duluan ternyata di atas masih angkat gini ya jatuh dia mesinnya. Terus harapannya kalau bisa ya dengan ketinggian yang sama. Karena kalau tidak begitu berdiri kadang Debur. itu akan bergerak ke arah yang paling Rendah. rendah sehingga gravitasinya akan membuat kelelahan yang kalau pindahnya apa kalau pindahnya jauh. Ya, kebayang semua ya teman-teman ya. Jangan lurus, ini dengan anggapan nggak ada fraktur, nggak ada patah tulang. Posisi seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan ngobrol. Bisa minta tolong Mas Dasino sama Mas Edi. Kalian masang sensor ya? Ya, kan kita bicara. Bapak-bapak sebetulnya idealnya ambulan itu Aditgas diparingi tunggal-tunggal pengantar. Amin. Ngomong ada Iya. bisa masuk. Amin. Amin. Sebagai alat pemindah. Setuju? Kalau ini alat pemindahan. Ya. Jadi sangat mudah. Minimal ini ya jauh ya untuk jenazah, untuk apapun akan sangat mudah. Ya. Dan ini ada kuncinya, sebenarnya tinggal tombol aja ditarik. Ya. Dan pada saat memasang kita bisa memasang sebelah-sebelah. Nah, oke. Kalau agak kesulitan sebenarnya tinggal aja agak sedikit ditekuk kemudian diceklek itu akan pas. Ya. Kita lepas dulu Mas. Kita mau lakukan retro. Dengan Mas Fikri aja. Atau siapa lain? Kalian akan berantai. Supir asli, supir asli. Atau dia merasakan sensasinya kayak Mas. Oh iya. Gantian. Misalnya ada 2 orang. Depan, Mas. Satu boleh maju. Ke tengah, Mas. Satu masang, ya. Ke tengah, Mas. Ya. Ya. Kita akan Ya Mas Sano, maju. jadi astonya begini Mas. Sebenarnya ini menyilang. Foto. Pada saat kita melakukan lock roll, yang namanya lock roll, ya, tangan penolongnya ini kan ada 2 nih ceritanya. Yang ini dia tangannya saling menyilang di sini. Jadi bukan yang salah, tangannya sama. Jangan seperti ini. Ya. Kekuatannya akan berbeda. Karena ya, apalagi ini terutama di sini kan ada sendi pambul dan lain sebagainya. Siapa tahu jangan sini ada patah, ada faktor tadi harus ternyata malam. Ya, makanya harus posisi tangannya seperti ini. Yang
tetap ada satu leader karena curiga tadi satu tulang belakang. Sebagainya kalau pergerakannya tidak sama akan berisiko terjadi proses pergeseran traktor, garis traktor. Oke. Maka 1, 2, 3. Turunnya langsung masukkan Turunkan 1, 2, 3. Jadi berbarengan. Itu namanya lock roll. Lock itu kayak lock itu kan batang kayu ya sebenarnya. Roll ya, roll putar. Jadi putar batang kayu. Sama juga posisi sebaliknya juga seperti itu. Ya. 1, 2, 3. Bisa berubah. Bikinkan pasang. Itu. Memindah, misalnya 4 orang. Sekalian aja kita langsung. Harapannya yang depan juga tinggi badannya agak Seimbang. seimbang. Kalau ada, kalau nggak ada, Iya. gimana? Nah, tadi kalau udah kita cara apa, nggak apa-apa. Sekarang kita yang tadi saya bilang itu adalah body mechanics, ya. Gimana kita cara mengangkatnya yang baik dan benar tanpa bikin encok nolongnya. Oke? Kalau misalnya doa jadi bukan megangnya depan ini, Begini. ya, itu malah bikin capek dan kurang, kalau istilah kalian sekarang kan kurang ergonomis, malah bisa bikin cedera penolongnya. Justru harus seperti ini angkatnya. Oke? Kemudian kita lakukan yang namanya power lift. Posisi penolong harus seperti ini pas ngangkat. Kan tadi tangannya seperti ini ya. Tangannya lurus. Lurus ya. Ya, contoh seperti ini. 2, 3. Dan kayak gini, ya, oke. Tidak boleh. Dan langsung kayak begini, ya. Intinya, ingat. Oke, ya. Jadi jepukan seperti, nah, ini. Boyoknya Ini. pertama. Kalau sering-sering angkatnya kayak begini ya, tinggal tunggu waktu aja. Itu maksudnya. Oke, dan seperti tadi ya, cara angkatnya ya, ingat. Oke. Orangnya semua ya, semua pada ujungnya masing-masing. Dan ingat pastikan yang seringnya itu adalah kepalanya itu adalah yang bagian depan. Tetap posisinya kuda-kudanya dekat depan. Sebentar. Ya. Ngadep ke sana aja kayak gitu. Ngadep biar semua sama bisa lihat. Ini kan cuma naik. Nah, Jadi kalau berat maka yang dekat dengan pasien ini yang ini. Karena nanti untuk abang-abang angkat. Ya, sudah. 1 angkat tapi taruh di sini dulu. 1, 2, 3 angkat. Ada kan berat, ya. Tidak langsung. Kemudian 1, 2, 3. Tidak boleh. Ini lebih rendah. Ini harus lebih tinggi. Kalau tadi dokter Eva misalnya turun, ini turun ya. Pasien turun tangga, maka ini yang akan naik. Ini yang dan belakang ini kan akan turun. Kalau posisinya mau naik, yang depan turun, yang itu naik. Harapannya tetap begini. Misalnya tadi gini, mau turun maka akan jadi pindah ke sini, yang sana akan tetap. Jadi harapannya walaupun kita turun tangga, pas ini akan tetap Sejajar ya. sampai sini kira-kira kebayang ya teman-teman semua ya? ya. Sip. Nah, ini adalah yang disebut dengan springboard. Kalau yang tadi digunakan sama teman-teman ini adalah ini namanya stretcher. Ini yang model seperti ini. Kemudian ada lagi namanya yang seperti ini, bentuknya ini adalah long springboard, di mana dia biasanya ada banyak tali untuk fiksasi. Prefernya untuk yang kecelakaan atau pokoknya untuk yang first aid-nya, karena kita tidak tahu apakah dia ada cedera patah tulang belakang atau apa, itu prefernya kita gunakan long springboard ini dibandingkan pakai yang stretcher itu. Tapi kalau pengen yang stretcher itu ya nggak masalah, bukan berarti harus langsung pribadi ya harus ya. Cuma kasih tahu aja, siapa tahu. Kalau dengan menggunakan long springboard ini sama caranya tadi juga, kita untuk memindahkan pasiennya dengan cara lock roll tadi juga. Kemudian ada yang memasukkan di sini, boleh dibantu Mas Darsino sama Mas Heri. Nah, ini
Hah? Iya. Pasang dari keluar. Kan pakai stopwatch. Kalau ada 2 orang. Butuh bantuan satu lagi. Boleh silakan. Mas Ratno. Iya, bantu aja Pak dulu. Kan nanti. Yang pedeo. Kamu yang masukin ininya, masukin boardnya. Sama ya, posisi tangannya tadi jangan lupa, seimbang. Satu lagi dia masukkan. Begitu sudah ditempelkan benar-benar ke badan korbannya dulu. Begitu sudah nempel, baru kita bersama-sama. Ya. Nah, karena ini dia ada pada tumarnya, kita lebih kita fiksasikan untuk pasien lebih aman lagi. Jadi biar pada saat kita kayak tadi naik turun gunung misalnya, lereng itu dia nggak berubah-ubah posisinya, nggak mesti kita pegang. Ada perlengkapannya untuk leher, kita pasang kemudian langsung kita pasang. Ini ada namanya untuk fiksasi kepala dan leher. Tadi kelupaan dulu, mohon maaf. Ya, ada sebenarnya. Itu kita pasang dulu. Ini fiksasi kepalanya, baru kita fiksasi yang lain-lainnya, contohnya semua dan lainnya sesuai dengan tempat ini. Yang pasien jatuh dari pohon kelapa. Pasien sering banyak banget. Pasien jatuh dari ketinggian. Berapa, dari atap, lah. Itu juga seperti ini. Jadi bukan hanya terpaku pada pasien atau korban lalu lintas saja. Kalau talinya ada banyak, paketnya ya bisa semuanya kita pasang. Tergantung paketannya. Ini harapannya mau kalau lengkap mau diringkan begini. Itu juga nggak masalah. Semuanya akan. Jadi makanya terfiksasi. Intinya adalah fiksasi. Kuat kiri kan kiri. Misalnya mungkin pasiennya mau buka, tapi kalau ikat kayak gini kan nggak bisa. Nah, kita mengirikan aja. Jadi jangan malah mukanya masih di dalam, bikin masalah baru. Maksudnya itu. Oke, kira-kira sekian mungkin dari saya. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Semoga bisa kembali mengingat refresh yang pernah ada, kalaupun belum ada ya sekarang jadi kayak ini. Terima kasih. Jadi begini, harapannya kemudian kita masuk gerakan, ya. Kemudian kalau yang kedua terjadi, maka kita bisa gunakan baju, ya. Tergantung kekuatan kita karena kita sendiri. Jadi ya, jangan orang kecil naik orang besar. Jadi pada saat Sesuaikan. memindahkan juga menghitung kemampuan, karena kalau tidak juga akan berkurang. Dan lihat caranya dan gunakan punggung dan kekuatan ini, jangan sampai ini. Maka itu Ini akan langsung berakibat kita banyak. loncat penolongnya. AMP-nya begitu. Maka posisinya pun harus body linkage-nya bagus. Tidak begini. Jelas ya? Nanti umur sekian tahun dengan akan dengan Cepet saraf. Cepet saraf. Oke. Jadi ingat sekali lagi ini juga pesan berikutnya. saya Pada sendiri saat kita jalan melakukan posisinya itu traumanya nggak kuat. pada saat kita melakukan bantuan pun juga kita harus mengingat cari body mekanik, kan ada sedikit body mekaniknya yang benar, gimana cara ngangkat. Bahkan untuk ngangkat stand mulus derajat pun juga ada tipsnya. Jangan sampai ya tadi masuk. Nah kalau misalnya nggak kuat, mungkin bisa dibantu dengan misalnya tambah selimut atau tambah kain atau apa ya, kita tarik musuh. Bisa dicontoh gitu. Nah, ini juga salah satu contohnya dengan angkat Tarik. tarik Belakang. di depan.
Nah, kemudian ini kita mulai, kalau tadi itu rata-rata pasiennya sih mulai sadar ya. Kita yakin ya untuk saat itu apalagi itu untuk gerakan emergensi itu anggap aja itu untuk urusan pengamatan aja. Karena kita harus cepat-cepat memindahkan evakuasi dari lokasi TKP ke tempat lain. Nah, kalau ini adalah kalau misalnya pasiennya nggak sadar, pasien nggak sadar, mungkin sering alami masalah pemadam kebakaran atau polisi itu ya untuk evakuasi, kita lakukan seperti ini, diangkat. Dan jangan lupa kembali lagi mesti tahu berat badan masing-masing. Jadi jangan orang kecil suruh angkat, orang gede. Soalnya dia Superman. Saya nggak ngomong ya Mas. Oke. Kemudian yang kedua sama ini pasien juga nggak sadar bisa kita tarik seperti ini ya. Nah ini kalau untuk dua penolong. Misalnya korbannya masih bisa jalan tapi mungkin agak nyeri biasanya atau mematikan itu bisa kita seperti tadi penolongnya di sampingnya ya, 2 orang gitu. Nah yang ini, yang bawahnya, kalau misalnya pasien nggak bisa jalan, mungkin pingsan misalnya, bisa kita bawa seperti ini angkutnya, ya kan? Nggak usah dicontohin ya, tahu ya, bayangnya kira-kira. Yang belakang ada lagi, yang belakang ada hidungnya. Nah, ini sama kayak tadi juga, cuman ini adalah biasanya kalau mau diangkat jadi posisinya hadap-hadapan ini yang penolongnya sama sih, masukin satu dari bawah ke dia, satu nggak. Nah ini disebut dengan istilahnya dependency. Ini adalah jika korban tersebut memiliki cedera pada salah satu kakinya, ya. Dan ingat ini pasiennya sadar, ya, jadi tidak boleh dilakukan bantuan seperti ini pada pasien yang tidak sadar atau korban tidak sadar. Ini korban tidak sadar, tapi dia ada curigaan patah salah satu kakinya. Karena ini adalah butuh waktu cepat, evakuasi cepat, emergensi. Jadi dapat kita gunakan posisi seperti ini. Tangan penolongnya, ya, dua penolong bentuk seperti ini. Jadi biar jadi dudukan si korbannya. Sementara penolong yang satu lagi yang cuma menggunakan satu tangan, ini dia dan kakinya sendiri. Ini nggak masalah. Sekali lagi ini adalah dalam kondisi angkat angkut untuk yang kondisi emergensi. Karena Mas Darsino ini Mas Darsino adalah penolong pertama, ya satu, dan ini Mas Heri ya penolong kedua. Kita mulai dari langkah 1. Langkah 1 itu tetap kita pertahankan seperti tadi. Dengan posisi ini helmnya masih terpasang ya, misalnya ya. Kalau di satu posisi masih helm terpasang. Nah kemudian yang satu lagi itu kalau ini kan yang helm setengah ya. Yang setengah kan lebih gampang dibandingin yang full. Kita contohin aja dulu yang setengah ya. Oke, coba Pak. Nah tadi yang melepaskan dari sebelah yang satunya, yang kedua dia coba untuk melepaskan dengan sambil agak di ya pasti kalau ini dibuka dibuka talinya pasti. Nah kemudian yang kanan orang kedua itu dia seperti ini, dia memegang lehernya si korban yang dari arah depan ini sampai dengan ke tengah sambil salah satu usaha untuk mempertahankan posisi lehernya. Begitu begitu sudah posisinya masuk, maka tadi ada di begini, yang kedua masuk memposisikan tukeran. Dan ya sekarang yang penolong keduanya itu dia yang menstabilisasi leher, penolong pertamanya tadi dia mengeluarkan, membuka lehernya dan pelan-pelan juga, jadi jangan kaki aja cepat kaki ya. Jadi juga. Dan setelah lepas, kembali lagi si penolong pertama tadi dia megang lagi lehernya, stabilisasi leher. Sementara penolong keduanya, kalau misalnya ada alat power neck yang tadi, dia masang alat power neck. Seperti itu. Nah, itu untuk yang helmnya
dikit. Kalau untuk yang ini helmnya, ini helm full. Ya, ini kan sama ya, posisinya sama kayak tadi ya. Ini penolong tangan yang nolong kedua masuk, yang satu ini kan ngangkat nolong yang satu di atas tadi. Nah itu agak di apa ya? Karena kan biasanya tuh nyangkutnya tuh pas bagian hidung. Pas bagian hidung tuh biasa nyangkut, jadi harus agak dijeringkan dikit apa helmnya. Sambil pelan-pelan tarik. Jadi ngikutin apa ya? Ngikutin bentuk itu ya, seperti itu. Ya. Kemudian ya tadi udah ya, 56 sama langsung pasang pewarna. Kalau misalnya nggak ada pewarnanya, ya mungkin ya misalnya tadi yang saya bilang, kalau misalnya nggak ada teman medis yang ikut ya, mau nggak mau harus dipegang terus dulu sementara sambil nunggu mungkin ada panggilan tenaga medis yang lain. Yang tadi kan atau mungkin Pak polisinya baru ini kan tadi kan ada yang apa simulasinya tuh yang penolong ambulannya dulu yang datang baru polisinya. Ya, tunggu dulu aja. Kalau misalnya polisinya ini kan biasanya kan ada banyak tuh, nggak mungkin satu orang aja polisi. Minta tolong Pak polisi, Pak minta tolong ini rekan-rekan di sana, boleh kan Pak ya? Berikutnya adalah kalau ada sering kalau kecelakaan pasti ada patah tulang kaki, patah tulang tangan, banyak anggota gerak lah. Nah ini adalah beberapa, makanya kita pada kerja Allah kita menerima telepon ini sepanjang tangan, jangan kasihnya yang panjang kaki. Ini bukan data ya. Kita lakukan pemberdayaan terutama pada dua sendi besar. Misalkan orang besar sini, jadi usahakan satu anggota gerak ini dia diam dalam posisi stabil. Gimana caranya supaya dia jangan banyak gerak? Contoh aja mas, di prinsipnya kalau mau membidik tulang itu harus menghentikan dua sendi. Fraktur di sini maka dihentikan sendi ini dengan sendi. Taruhlah kalau misalnya fraktur radius ulna maka yang lengan misalnya juga apa dan patahnya lengan bawah. Ceritanya yang dari sininya nggak masalah ya, bahunya nggak masalah, dia masih cuma ngeluhnya di sini. Jadi kita harus pasang bidanya itu adalah menghentikan dua sendi ini. Kemudian diikat. Ikatnya karena situasional monggo. Nggak masalah, karena situasional yang penting ini tetap terpasang. Bisa cuma cukup 1, 2, 3 itu aja cukup. Yang penting dianya nggak ada bisa sambil tengok apa bengkok-bengkok ini. Kalau misalnya dia menggerakkan, harapannya tidak terjadi perubahan posisi tulangnya. Ya. Termasuk juga ya, kalau misalnya lengan yang atas, nah ini kan kurang panjang. Ini tinggal dinaikin aja misalnya. Kalau lengan atas, tetap harus ke atas. yang bawahnya ini harus sampai ke ketiaknya. Ininya harus sampai atas. Terus kita lakukan seperti ya. Kalau ingin boleh seperti stabilisasi, bisa juga langsung diposisikan setelah diikat di Satukan dengan badan. tubuh Oh, ya. agar tidak terlalu banyak Bergerak. Oke. Ya. Jadi udah kan? Oke. Nah terus mungkinan juga dia tidak mengalami patah, tapi dislokasi artinya sendinya apa berubah tempat lah, berubah posisi. Jadi misalnya dia seperti ini, terus normalnya atau idealnya adalah kita sebelum melakukan pembidayaan itu adalah mengembalikan dulu ke posisi anatomis itu posisi normal seperti ini. Nah, cuman kadang-kala sering juga pasiennya itu tidak bisa bagus kembali dulu. Kalau kita pasang malah krek, oke, kepala dia cuma bisa kuatnya sampai begini aja. Ya udah, nggak masalah apa-apa. Kita bisa lakukan tindakan pembidayaan seperti ini dengan posisi enaknya si pasien itu. Kayak gini nggak apa-apa. Jadi tetap gimana caranya ya supaya posisinya biarkan seperti itu, tapi juga jangan banyak gerak-gerak. Gitu. Jadi ya seperti ini. Itu boleh. Atau kalau misalnya mau ngangkat kayak gini, kalau punya jilbab gitu, misalnya di rumah Bisa juga yang bisa sarung dilipat atau apa? atau sarung dilipat jadi Bisa segitiga, yang pernah pramuka. taruh di sini,
taruh di sini, yang ini ditalikan ke belakang. Jadi kayak orang ngedok, ngemban. Jadi ini begini, taruh di sini, terus ini dilipat ke sana untuk mempertahankan posisi agar tidak terlalu banyak bergerak. Terus kemudian dirujuk. Langsung dibawa ya pastinya. Kalau ada lagi 3, misalnya punya 2, maka diselempangkan di depannya untuk mempertahankan agar menempel ke bodi sehingga harapannya tidak terlalu banyak gerak. Pokoknya intinya adalah kalau kita mengambil pasien atau korban yang curiga ada patah tulang, mau itu patah tulangnya terbuka ataupun tertutup, maksudnya patah tulang terbuka itu sampai kelihatan ke tulang-tulangnya gitu, kelihatan ya. Itu ataupun dia cepat kulitnya, maksudnya tidak lihat kulitnya bagus tapi dia tidak bisa menggerakkan, dan kita curiga patah. Intinya adalah gimana caranya kita mengimobilisasi mereka sampai di rumah sakit rujukan, jadi jangan sampai banyak berubah, karena begitu berubah di situ kan ada banyak pembuluh darah, persarapan dan lain-lain. Kalau dia terlalu banyak goyang-goyang berubah Pak, ya itu Anda ikut menyumbangkan Anda mobilitas. Nah, kemudian kalau sering juga mungkin kalau untuk di pabrik-pabrik mungkin atau di salon ya ada gerinda atau apalah, itu sering kena kejadian patah juga jari-jari. Itu bisa kita lakukan yang simpel sederhana seperti ini. Nah, jadi jarinya yang patah itu kita lekatkan, satukan dengan jari di sebelahnya. Jadi biar dia posisinya seperti ini. Jadi kan nggak mungkin gini terus misalnya. Jadi kita rekatkan dengan jari sebelahnya. Lalu kita bawa ke rumah sakit rujukan. Dengan bawah berarti kan kita pasang bidenya harus melewati sendi ini, pergelangan sama siku. Nah, tapi kalau misalnya curiganya di sini, ya berarti harus dari pergelangan tangan sampai dengan bahunya harus terfiksasi. Itu. Kalau kaki itu kan ada pergelangan, kaki ada lutut, ada sampai pinggul. Nah, misalnya kita curiga dia adalah ada kecurigaan dia mengalami patah tulang kaki mungkin sebelah bawah, yang ini lutut. Nah, di sini ada ini kalau untuk kaki. Meskipun tadi saya bilang di tangan itu adalah harus melewati 2 sendi besar, tapi kalau kaki dia posisi mau patah tulang kaki bawah ataupun yang tulang atas, itu tetap dia harus fiksasinya itu harus mulai dari atas ini, dari pinggang, pasang bidanya, terus sama yang sebelah dalamnya harus seperti ini, gitu, ya. Itu lebih aman, lebih mantap. Contohnya mungkin bisa kita contoh seperti ini ya. Di pertama, kalau ada curiga fraktur di kaki, pastikan tadi pertama fisiologis lah. Fisiologis itu ya posisi normal lurus. Harapannya ini dengan ini agak sedikit lurus. Jadi agak boleh sedikit diposisikan, ditarik, ya. Sedikit diposisikan, ditarik. Kemudian harapannya ibu jari ini sejajar dengan tulang pinggul yang di sini. Ya. Kemudian kalau jenengan hanya punya 1, maka ditaruh di bawah sampai atas. Kalau jenengan punya 2, maka dari atas sampai ke bawah. Kemudian yang 1 berada di dalamnya. Kemudian dilakukan pengikatan dengan kuat di beberapa titik. Ya. Jadi prinsipnya kalau yang di samparan itu tulang panggul ini harus kena ke atas. Ya. Masangnya harapannya lebih diposisikan. Tapi jangan didorong, tapi ada sedikit ditarik. Harapannya menghindari tadi kerusakan akibat fragmen patahnya tulang. Ya, setelah itu baru dipisasi. Ya. Untuk yang patah tulang anggota bawah atau kaki itu tungkai
seperti itu cara fiksasinya. Kalau misalnya bahkan mungkin kalau misalnya kita curiga patah tulang pahanya, itu malah bisa kita cari bidangnya yang lebih tinggi lagi sampai sini, sampai dengan bahkan sampai sini kalau misalnya nggak masalah. Yang penting intinya adalah imobilisasi, ya, penting fiksasi itu dulu aja, ya, jangan berubah karena ya, jalanannya mending kalau jalannya mulus kan, naik turun, duduk kecil dan lain sebagainya, lompat-lompat, itu kan bisa Pak. Jadi kita pastikan dulu benar-benar kita mobilisasi, fiksasi dengan baik. Nah, seperti juga dengan pada kondisi patah tangan tadi, di kaki pun kadang-kadang pasiennya tidak bisa kita kembalikan ke posisi anatomis dulu seperti ini. Ya hanya bisa setengahnya aja seperti ini. Gak apa-apa, gak masalah. Kita tinggal cari triknya aja. Masalahnya bisa kita lakukan seperti ini. Ya, jadi tetap dengan posisi yang semaksimalnya dia bisa memposisikan dan senyamannya pasien bisa memposisikan, itu tetap kita kasih bidai, diikat posisi itu dan mungkin ditambah bantalan atau apalah apa misalnya ya mungkin baju atau selimut atau apa gitu yang bisa buat biar kakinya istilahnya nggak pegel gitu. Seperti itu. Seperti ini terus ya. Jadi kita usahakan posisinya diposisikan seperti ini dulu. Sambil kita lakukan stabilisasi leher. Silakan Mas Dasin. Maksudnya itu adalah silakan. Kalau posisinya curiga ada jejak gitu, ada jejak di wajah dan leher dan dada, maka pada saat kita memindahkan atau membersihkan harus mempertahankan stabilisasi leher. Sebetulnya kalau orang dua lebih enak, tapi kalau sendiri minimal begini. Jadi ini menahan kepala agar tidak bergerak masuk ke dalam. Termasuk nanti pada saat memindahkan. Ya, kalau sudah ada bantuan dan sebagainya, harapannya kita masuk ke dalam gitu. Kemudian kedua lengan kita itu menahan pergerakan sambil telapak tangan kita itu masuk mempertahankan tulang-tulang leher. Karena kalau tulang leher ini bergerak, memotong saraf yang dari atas ke bawah, maka hampir dipastikan orang ini tidak akan pernah tertolong. Oke, maka pastikan mempertahankan leher. Oke, jadi itu adalah step pertama, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan pada kecelakaan lalu lintas terutama ketinggian, apalagi kalau misalnya disasar ketiban.